Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristina Kurestra Halawa dengan NIM 6670230137. Saya dari kelas 4E. Pada video kali ini, saya akan menanggapi serta memberikan klarifikasi dari kritikan serta menjawab pertanyaan dari hasil jurnal penelitian saya terkait dengan keterwakilan perempuan mata kuliah Sistem Kepartaian Pemilu. Kritikan dan pertanyaan ini berasal dari teman saya, Natania. Itu terdiri dari 3 kritikan dan 2 pertanyaan. Terlebih dahulu kita bahas soal kritikan. Kritikan yang pertama yaitu jurnal tidak di-highlight. Kedua, penjelasan masih terbata-bata. Dan di dalam jurnal saya tidak ada abstrak Inggris. Saya akan menanggapi dari kritikan yang pertama, yaitu kenapa jurnal saya tidak di-highlight. Padahal di dalam template, judul dan subbabnya harus di blok kuning atau di blok biru. Namun, sebelumnya, tidak ada ketentuan atau peraturan untuk memakai atau tidak memakai blok kuning atau blok biru di judul dan di pembahasannya, atau di subbabnya. Jadi menurut saya itu tidak terlalu penting dan tidak mempengaruhi isi dari penelitian saya, maka saya tidak memakai blok kuning dan blok biru di judul dan di subbab di jurnal saya. Untuk kritikan yang kedua yaitu penjelasan masih terbata-bata. Jadi ketika saya mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari penelitian saya sangat menyadari bahwa saya masih kurang dan masih belum lancar dalam menjelaskan. Karena pada saat itu saya masih belajar untuk menjelaskan tanpa textbook. Dan hingga pada saat ini juga saya masih terus belajar untuk menjelaskan tanpa berpatokan pada buku atau pada catatan-catatan saya. Untuk kritikan yang ketiga yaitu tidak memakai abstrak bahasa Inggris. Mengapa saya tidak memakai abstrak bahasa Inggris? Karena sebelumnya memang tidak ada ketentuan untuk memakai hal itu, dan saya juga melihat beberapa jurnal lainnya tidak memakai abstrak bahasa Inggris. Selain itu juga, abstrak bahasa Inggris tidak terlalu mempengaruhi isi dari penelitian kita. Jadi yang paling penting itu adalah isinya, dan abstrak bahasa Indonesia sudah cukup untuk dipakai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, seberapa banyak keterwakilan perempuan di Partai Golkar dan di Partai Demokrat? Pertanyaan kedua, yaitu mengapa saya memilih Partai Golkar dan Partai Demokrat di dalam penelitian saya? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu seberapa banyak keterwakilan perempuan di Partai Golkar dan di Partai Demokrat. Nah, menurut penelitian saya, di partai politik di Indonesia memang sudah tercapai kuota keterwakilan perempuan yaitu di atas 30%. Namun, dalam hal hak dan kepentingan perempuan atau dalam kebijakan-kebijakan yang pro perempuan masih sangat jauh dari kata ideal. Yang dimaksudnya adalah masih sangat kurang untuk memenuhi keterwakilan kaum perempuan di Indonesia. Seperti Partai Golkar, keterwakilan perempuan yaitu sebanyak 30,56% di tahun 2024, dan dalam Partai Demokrat sebanyak 31,03% di tahun 2024. Memang dalam segi angka sudah tercapai, namun dalam segi hak dan kepentingan perempuan masih sangat jauh, masih sangat kurang untuk mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Karena masih banyak faktor yang menghambat kaum perempuan, dan terkhususnya faktor yang paling utama adalah dalam internal partainya sendiri. Yang kedua, mengapa saya memilih Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam penelitian saya? Karena sebelumnya memang saya sudah tertarik untuk meneliti di Partai Golkar, karena di semester lalu juga saya sudah fokus untuk memilih Partai Golkar, karena dahulunya juga Partai Golkar ini adalah partai yang elit dan partai berkuasa di Indonesia, dan sekarang juga masih sebagai partai terbesar di Indonesia. Maka dari itu saya ingin meneruskan dan ingin mendalami kembali bagaimana keterwakilan perempuan di Partai Golkar. Dan kenapa saya memilih Partai Demokrat? Sebenarnya saya memilih Partai Demokrat untuk melakukan perbandingan antara Golkar dan Demokrat. Jadi tidak ada alasan khusus kenapa saya memilih Demokrat, karena memang saya pernah mewawancarai salah satu partai Demokrat, jadi saya ingin melanjutkan wawancara tersebut dan ingin menghubungkan kembali apa yang menjadi hasil dari penelitian saya. Begitu. Mungkin cukup sekian dari klarifikasi dan menanggapi kritikan, serta menjawab pertanyaan dari hasil jurnal penelitian saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan ingat, gemari membaca, latih soft skill baik dalam tulisan dan lisan untuk menyampaikan pendapat, dan yang terakhir,
rajinlah menabung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.